Sejak manusia mampu berpikir, satu pertanyaan tidak pernah berhenti menghantui. Apakah Tuhan benar-benar ada, atau hanya gema ketakutan manusia di hadapan kehampaan semesta? Ini bukan pertanyaan orang sesat, ini bukan pertanyaan orang bodoh. Ini adalah pertanyaan para raksasa pikiran. Aristoteles, Aquinas, Hume, Epicurus, Nietzsche, Sartre, Camus, Schopenhauer, Cioran. Mereka tidak berdoa, mereka berpikir. Mereka bukan kriminal, bukan penghujat, bukan perusak iman. Mereka adalah manusia yang berani menatap dunia tanpa menutup mata. Mereka bertanya bukan karena membenci Tuhan, tetapi karena menolak menerima jawaban yang belum diuji. Dan hari ini, kita tidak akan membela Tuhan, kita juga tidak akan menolak Tuhan. Kita hanya akan membuka semua argumen manusia tentang Tuhan. Tanpa dogma, tanpa iman, tanpa kebencian, tanpa penghiburan. Hanya akal yang berdiri sendirian di hadapan langit yang sunyi. Kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Sejak manusia sadar bahwa ia hidup, ia mulai takut. Takut pada mati, takut pada gelap, takut pada dunia yang tak menjelaskan dirinya. Dari ketakutan itu, lahirlah satu bisikan purba. Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Maka manusia menengadah. Ia memberi nama pada langit. Ia menyebutnya Tuhan. Namun filsafat tidak menengadah. Filsafat menatap lurus. Ia tidak berdoa, ia bertanya. Dan pertanyaan pertama terdengar seperti palu. Mengapa ada sesuatu, bukan ketiadaan? Aristoteles berdiri di awal sejarah pikiran dan berkata, segala yang bergerak digerakkan oleh sesuatu. Api menyala karena panas, batu jatuh karena gravitasi, tubuh hidup karena sebab biologis. Ia lalu menarik kesimpulan dingin. Jika kita mundur terus, harus ada satu yang tidak digerakkan. Ia menamakannya unmoved mover, penggerak yang tak digerakkan. Thomas Aquinas menjadikannya teologi. Segala sesuatu ada karena sebab. Rantai sebab tak mungkin mundur tanpa akhir. Maka harus ada sebab pertama. Sebab itu disebut Tuhan. Tampak agung, tampak rasional, tampak suci. Namun filsafat tidak berhenti pada kekaguman. David Hume datang seperti dingin di tulang. Mengapa sebab pertama itu harus sadar? Mengapa harus personal? Mengapa harus Tuhan? Ia menghantam. Kita tidak menjelaskan apapun, kita hanya memindahkan misteri. Dari alam semesta tidak punya sebab, menjadi Tuhan tidak punya sebab. Pertanyaannya kini berubah menjadi brutal. Apakah kita benar-benar menemukan Tuhan, atau hanya mengganti kebingungan dengan nama yang lebih sakral? Jika sesuatu boleh ada tanpa sebab, mengapa alam semesta tidak boleh? Jika Tuhan boleh eksis tanpa asal, mengapa realitas tidak boleh? Di titik ini, filsafat mulai curiga. Mungkin Tuhan bukan jawaban, melainkan kata penutup untuk ketidaktahuan manusia. Manusia tidak tahan dengan ketidakpastian, ketiadaan makna, semesta yang bisu. Maka ia menciptakan pusat, ia menciptakan poros, ia menciptakan langit. Dan ia berkata, di sanalah sebab pertama berdiam. Bukan karena terbukti, tapi karena tanpa itu, manusia harus menatap kehampaan. Dan kehampaan tidak memberi penghiburan. Desain, alam, dan retaknya gagasan arsitek langit. Jika sebab pertama masih bisa diperdebatkan, manusia lalu berpaling ke dunia. Ia menatap langit malam,
Ia melihat keteraturan, ia melihat hukum, ia melihat pola, dan ia berkata, "Ini terlalu rapi untuk kebetulan." William Paley mengucapkannya dengan sederhana. Jika kau menemukan jam di tengah hutan, kau tahu itu dibuat, bukan muncul sendiri. Jam punya roda, pegas, presisi. Alam semesta pun tampak demikian. Bintang bergerak teratur, hukum fisika konsisten, kehidupan kompleks. Maka lahirlah kesimpulan, jika ada desain, pasti ada perancang. Dan perancang itu disebut Tuhan. Tuhan menjadi arsitek kosmos, insinyur langit, pengukir hukum alam. Namun sains datang tanpa doa. Ia tidak bertanya mengapa, ia bertanya bagaimana. Charles Darwin membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Kehidupan tidak dirancang, ia terbentuk, bukan oleh niat, bukan oleh tujuan, bukan oleh kesadaran, tapi oleh mutasi acak, seleksi alam, waktu yang buta. Kompleksitas lahir bukan dari pikiran, tapi dari proses tanpa pikiran. Richard Dawkins menghantam keras. Jika kompleksitas membutuhkan pencipta, maka Tuhan yang paling kompleks justru paling membutuhkan pencipta. Pertanyaannya menjadi kejam. Jika jam membuktikan tukang jam, lalu siapa yang menciptakan sang pencipta? Jika keteraturan membuktikan Tuhan, maka siapa yang mengatur Tuhan? Di titik ini, argumen desain mulai retak karena alam tidak lagi terlihat sebagai karya seni sadar, melainkan sebagai mesin tanpa maksud. Bintang meledak tanpa niat, spesies punah tanpa belas kasihan, planet hancur tanpa rencana. Alam tidak bermoral, alam tidak peduli, ia tidak baik, ia tidak jahat, ia hanya bekerja. Maka lahirlah luka kedua. Apakah keteraturan menunjuk pada Tuhan atau hanya pada hukum yang bekerja tanpa makna dan tanpa tujuan? Jika alam bisa menjelaskan dirinya sendiri, Tuhan mulai tampak bukan sebagai kebutuhan, melainkan hiasan metafisik di atas ketidaktahuan manusia. Dan ketika satu persatu misteri alam jatuh ke tangan sains, Tuhan perlahan mundur. Bukan karena terbukti tidak ada, tetapi karena tidak lagi dibutuhkan untuk menjelaskan dunia. Ketika Tuhan tidak lagi dibutuhkan untuk menjelaskan bagaimana dunia bekerja, manusia bukan hanya kehilangan pegangan, tetapi juga kehilangan makna. Selama ini, bagi yang percaya, Tuhan bukan hanya penjelasan kosmos. Ia adalah penenang luka, tempat berlindung batin. Ia membuat kematian terasa tidak sia-sia. Ia membuat musibah tampak ada maksudnya. Ia membuat dunia yang keras terasa masih berada dalam kendali kebaikan. Namun ketika filsafat menatap realitas dan melihat alam berjalan dengan hukum dingin, tanpa niat, tanpa tujuan, tanpa belas kasihan, muncul keretakan dalam pemahaman kita. Gempa tidak memilih, penyakit tidak menilai, api tidak membedakan. Anak-anak hancur seperti orang dewasa. Bayi lahir cacat bukan karena rencana, tetapi karena kebetulan biologis semata. Dan di titik ini, pertanyaan filsafat menjadi lebih tajam. Bukan lagi pertanyaan tentang desain, bukan lagi tentang sebab pertama, tetapi tentang luka. Karena jika Tuhan itu ada, jika Ia Maha Kuasa, jika Ia Maha Baik, mengapa dunia seperti ini terjadi? Maka filsafat berhenti menatap bintang. Ia menunduk ke reruntuhan, ke tubuh yang hancur, ke tangisan yang tidak dijawab. Dan pertanyaannya kini terdengar telanjang. Di dunia seperti ini, di mana penderitaan jatuh tanpa memilih, Tuhan seperti apa yang memungkinkan semua ini terjadi? Masalah kejahatan dan langit yang membisu. Di titik ini, filsafat tidak lagi menatap langit. Ia menatap penderitaan. Ia melihat anak kecil mati tertimbun gempa. Ia melihat bayi lahir dengan tubuh rusak.
ia melihat kanker memakan manusia dari dalam. Ia melihat kelaparan menggerogoti jutaan jiwa. Dan filsafat bertanya, tanpa doa, di mana Tuhan saat semua ini terjadi? Epikurus ribuan tahun lalu sudah meninggalkan racun abadi. Jika Tuhan ingin menghapus kejahatan tapi tidak bisa, Ia tidak maha kuasa. Jika Ia bisa tapi tidak mau, Ia tidak maha baik. Jika Ia mau dan bisa, mengapa kejahatan ada? Ini bukan ejekan, ini bukan kebencian, ini adalah logika telanjang. Jika Tuhan maha kuasa dan maha baik, maka dunia seperti ini seharusnya tidak ada. Namun, dunia ini ada, dan ia penuh luka. Teologi menjawab, karena kehendak bebas manusia, manusia diberi pilihan, dari situlah lahir kejahatan. Namun, filsafat tidak puas. J.L. Mackie berdiri dingin. Kehendak bebas tidak menjelaskan tsunami, kanker, gempa, penyakit bawaan. Anak yang lahir tanpa kaki tidak memilih penderitaannya. Bayi yang mati dalam reruntuhan tidak membuat keputusan moral. Maka lahirlah pertanyaan brutal. Tuhan seperti apa yang menciptakan dunia di mana penderitaan tidak perlu ini ada? Jika penderitaan adalah harga kebebasan, mengapa Ia jatuh pada mereka yang tak pernah memilih? Jika dunia ini adalah ujian, mengapa soalnya dibagikan secara acak? Jika Tuhan maha baik, mengapa alam bertindak seperti mesin tanpa belas kasihan? Disinilah iman diuji bukan oleh ateisme, tetapi oleh realitas. Bukan oleh argumen, tetapi oleh tangisan. Dan banyak manusia mulai merasa langit diam, tidak membantah, tidak menjelaskan, tidak menjawab. Tuhan tidak turun saat kota hancur. Tuhan tidak muncul saat bayi anak terbakar. Tuhan tidak berbicara saat ibu kehilangan segalanya. Yang terdengar hanya angin, debu, jerit, sunyi. Maka filsafat tidak lagi bertanya, apakah Tuhan ada? Ia bertanya, jika Ia ada, mengapa Ia diam? Dan dari diam itu lahir luka ketiga. Mungkin Tuhan tidak jahat, mungkin Tuhan tidak baik, mungkin Tuhan hanya tidak hadir. Bukan sebagai musuh, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai kekosongan yang diberi nama. Di titik ini, manusia mulai menyadari, masalah terbesar bukan Tuhan tidak menjawab doa. Masalah terbesar adalah langit tidak pernah berbicara sama sekali. Dan ketika pertanyaan dilempar ke ruang kosong, yang kembali bukan wahyu, tetapi gema kehampaan. Nietzsche, pembunuhan metafisik. Di saat filsafat masih sibuk berdebat apakah Tuhan ada atau tidak, Friedrich Nietzsche datang bukan sebagai penanya, melainkan sebagai algojo. Ia tidak berkata pelan, ia tidak berbisik, ia berteriak dari jurang zaman, Tuhan telah mati, Tuhan tetap mati, dan kitalah yang membunuhnya. Ini bukan slogan ateisme, ini bukan ejekan, ini adalah diagnosis peradaban. Nietzsche tidak membunuh Tuhan dengan argumen, ia menunjuk pada fakta. Manusia modern tidak lagi hidup seolah Tuhan pusat segalanya. Kita tidak lagi bertanya ke langit, kita bertanya ke laboratorium. Kita tidak lagi menunggu wahyu, kita menunggu data. Kita tidak lagi bersujud, kita menghitung. Tuhan mati bukan karena terbukti tidak ada. Ia mati karena tidak lagi dibutuhkan.
Ia mati di ruang kelas, ia mati di rumah sakit, ia mati di pabrik, ia mati di mesin. Manusia tidak lagi berkata, "Ini kehendak Tuhan." Ia berkata, "Ini hukum alam." Apa yang paling suci dan paling perkasa telah mati oleh tangan kita. Bukan karena kita membencinya, tapi karena kita tidak lagi memerlukannya. Dan ketika Tuhan mati, bukan surga yang runtuh, melainkan makna. Karena selama ini, Tuhan adalah pusat nilai. Tuhan adalah poros benar salah. Tuhan adalah sumber tujuan. Ketika pusat itu hilang, semua nilai mengambang. Tidak ada lagi harus, tidak ada lagi seharusnya. Yang ada hanya keinginan, kekuatan, naluri. Nietzsche melihat bahaya ini dan gemetar. Kita sedang jatuh ke dalam kehampaan tanpa dasar. Ia bertanya, kemana kita bergerak sekarang? Menjauh dari semua matahari. Dunia tanpa Tuhan bukan dunia bebas. Ia adalah dunia tanpa jangkar. Di dunia seperti itu, tidak ada makna bawaan, tidak ada tujuan kosmik, tidak ada nilai mutlak. Yang ada hanya makhluk sadar yang harus menciptakan nilainya sendiri. Nietzsche menyebut tugas ini Übermensch, manusia yang menciptakan makna tanpa langit. Bukan manusia yang taat, bukan manusia yang patuh, tapi manusia yang berani berdiri di kehampaan dan berkata, "Aku sendiri akan menentukan makna hidupku." Namun Nietzsche tahu, tidak semua manusia sanggup. Sebagian akan tenggelam dalam nihilisme, sebagian akan lari kembali ke dogma, sebagian akan mengganti Tuhan dengan ideologi. Karena kehampaan lebih menakutkan daripada ilusi. Maka kematian Tuhan bukan kemenangan. Ia adalah bencana eksistensial. Bukan karena Tuhan penting bagi langit, tetapi karena manusia rapuh tanpa pusat makna. Nietzsche tidak merayakan kehancuran ini. Ia memperingatkan, kita telah membunuh Tuhan. Tapi apakah kita cukup kuat untuk hidup tanpanya? Setelah Nietzsche mengumumkan kematian Tuhan, filsafat tidak lagi bertanya tentang langit. Ia menatap manusia. Jean-Paul Sartre berdiri di puing-puing makna dan berkata, "Jika Tuhan tidak ada, maka tidak ada hakikat manusia." Kalimat ini terdengar sederhana, namun isinya menghancurkan seluruh fondasi lama. Artinya, manusia tidak diciptakan dengan tujuan. Tidak ada kodrat ilahi. Tidak ada makna bawaan. Tidak ada rencana kosmik. Manusia tidak seharusnya menjadi apapun. Ia hanya terlempar ke dunia. Tidak seperti pisau yang diciptakan untuk memotong. Manusia tidak memiliki fungsi bawaan. Ia ada dulu, baru kemudian menciptakan dirinya sendiri. Sartre menyebut kondisi ini, eksistensi mendahului esensi. Kita hidup dulu, baru kemudian kita menentukan siapa diri kita. Dan inilah yang mengerikan. Tidak ada Tuhan untuk disalahkan. Tidak ada takdir untuk dijadikan alasan. Tidak ada langit tempat berlindung. Yang ada hanya aku dan pilihanku. Sartre menyebutnya kebebasan yang mengerikan, karena setiap keputusan sepenuhnya milik kita. Kita tidak bisa berkata, ini kehendak Tuhan, ini takdir, ini sudah digariskan. Tidak. Setiap pilihan adalah milik kita, dan setiap akibatnya juga milik kita. Manusia modern berdiri telanjang di hadapan dunia. Tidak ada peta, tidak ada tujuan final, tidak ada makna mutlak. Hanya kebebasan yang terasa seperti jurang.
Disinilah Albert Camus masuk. Ia tidak membela Tuhan. Ia tidak merayakan kematian Tuhan. Ia hanya berkata jujur, dunia ini absurd. Manusia bertanya, untuk apa aku hidup? Semesta menjawab, dengan diam. Dari benturan inilah lahir absurditas. Keinginan manusia akan makna bertabrakan dengan dunia yang tidak memberi jawaban. Camus berkata, masalah filsafat paling serius hanyalah satu, bunuh diri. Karena jika hidup tidak memiliki makna kosmik, mengapa tetap hidup? Namun Camus tidak mati. Ia tidak memilih nihilisme. Ia tidak kembali ke iman. Ia memilih sikap ketiga, pemberontakan. Bukan pemberontakan politik, bukan pemberontakan sosial, tetapi pemberontakan eksistensial. Ia berkata, aku tahu hidup ini absurd. Aku tahu dunia tidak menjanjikan apa-apa, tapi aku tetap hidup. Bukan karena ada makna, bukan karena ada Tuhan, tetapi karena aku memilih untuk hidup. Seperti Sisyphus yang mendorong batu meski tahu batu itu akan jatuh lagi. Camus berkata, kita harus membayangkan Sisyphus berbahagia, bukan karena hidupnya bermakna, tetapi karena ia sadar dan tetap melangkah. Inilah manusia tanpa langit, hidup tanpa jaminan makna, tanpa janji keselamatan, tanpa tujuan kosmik, namun tetap berkata, aku ada, aku hidup, aku melangkah. Bukan karena dunia memberi alasan, tetapi karena manusia memilih untuk tetap berdiri di hadapan kehampaan. Schopenhauer dan Sioran, dunia tanpa alasan. Schopenhauer menatap dunia dan tidak menemukan rencana ilahi. Ia tidak melihat tangan Tuhan. Ia melihat satu hal saja, kehendak buta yang terus menginginkan. Manusia lahir tanpa diminta, menginginkan tanpa pernah puas, berjuang hanya untuk kembali menderita. Hidup baginya bukan anugerah. Hidup adalah siklus lapar yang tidak pernah selesai. Dunia tidak kejam karena salah, ia kejam karena tidak peduli. Émile Cioran melangkah lebih jauh. Ia berkata tanpa metafora, fakta bahwa kita lahir sudah merupakan kesalahan kosmik. Bukan karena hidup buruk, tetapi karena hidup memaksa makhluk sadar untuk menanggung sesuatu yang tidak pernah ia pilih. Anak yang lahir cacat tidak memilih tubuhnya. Korban perang tidak memilih sejarahnya. Yang terbakar tidak memilih api. Dan dunia tetap berjalan seolah semua itu wajar. Bagi Cioran, pertanyaan tentang Tuhan terlambat. Yang lebih dulu harus dijawab adalah, mengapa keberadaan ini terus dilanjutkan meski ia melukai? Tidak ada jawaban kosmik, tidak ada makna tersembunyi, tidak ada akhir yang membenarkan awal. Hanya satu fakta telanjang, realitas ini tidak berutang apapun pada manusia. Dan manusia harus hidup di dalam dunia yang tidak menjanjikan apa-apa. Setelah kita menelusuri jejak-jejak pemikiran para raksasa ini, dari Aristoteles yang mencari sebab pertama hingga Nietzsche yang mengumumkan kematian Tuhan, Sartre yang melempar kita ke kebebasan mengerikan, Camus yang memilih memberontak pada absurditas, hingga Schopenhauer dan Cioran yang menatap kelahiran sebagai tragedi, kita sampai di satu titik yang sama, kehampaan yang sunyi. Bukan kehampaan yang harus ditakuti, melainkan yang harus dihadapi. Bukan akhir dari segalanya, melainkan undangan untuk bertanya lebih dalam. Apa makna yang kita ciptakan sendiri di dunia yang bisu? Bagaimana kita tetap hidup, tetap berjuang, tetap mencintai, meski langit tak pernah menjawab? Filsafat tidak memberi jawaban pasti,
Ia hanya memberi pertanyaan yang lebih jujur. Dan disitulah letak keberanian manusia untuk memahami lebih dalam, bukan pada iman atau pada penolakan yang membabi buta, melainkan pada kemauan untuk tetap berdiri di hadapan misteri itu. Dan pada akhirnya, jawaban bukan lahir dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Jawaban yang melahirkan kebijaksanaan dan kebaikan bagi kita dan sesama selalu ada di dalam diri masing-masing. Disclaimer: video ini murni eksplorasi akademik dan filosofis, ringkasan pemikiran para filsuf secara historis, bukan pendapat pribadi pembuat konten, bukan ajakan ateisme, bukan penolakan agama, dan sama sekali bukan maksud untuk menodai atau merendahkan keyakinan apapun. Tujuannya hanya diskusi intelektual dan refleksi pribadi. Hormati keyakinan diri sendiri, keyakinan orang lain, dan hormati pemikiran yang berbeda. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga perjalanan ini membuka ruang kecil di pikiran Anda untuk merenung, tanpa menghakimi, tanpa memaksakan,